Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahsandita Aurel Farania dengan NIM 22232210101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilal Abdul Basit. Saya dari kelompok 8 dan saya di sini akan memaparkan materi tentang konsep moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Kamila Haki dengan NIM 22232100097. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai moderasi kehidupan beragama. Yang pertama ada dalil mengenai moderasi kehidupan beragama dari surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami dapat mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dan yang kedua, apa itu moderasi kehidupan beragama? Menurut KBBI, moderasi berarti kecenderungan berada di titik tengah di antara dua buah kutub ekstrim. Dapat diartikan juga moderasi sama dengan di bahasa Arab yang artinya umatan wasyatan, yang berarti umat yang serasi dan seimbang. Kalian pernah dengar nggak sih kata konsep moderasi beragama? Konsep moderasi didasari dari kata moderat, yang artinya adalah menghindarkan diri kita dari perilaku moderat, yaitu perilaku di mana kita memiliki kepercayaan secara ekstrim dan juga kita melakukan hal-hal yang sangat di luar batas dari kemampuan kita ataupun hal-hal yang sedang kita tekuni. Maka konsep moderasi adalah konsep di mana kita memiliki perilaku atau sikap yang dilakukan tidak secara ekstrim atau kita melakukannya secara normal saja. Lalu konsep beragama itu sama seperti konsep moderasi tadi, didasari dari satu kata, yaitu kata agama. Di mana agama adalah suatu ajaran atau kepercayaan yang dimana orang-orang itu akan menganut suatu agama atau menganut suatu kepercayaan agar mereka memiliki kepercayaan tersendiri dan memiliki sesuatu untuk disembah. Lalu apa itu konsep beragama? Konsep beragama adalah konsep di mana seseorang itu memiliki kepercayaan dan menyembah kepercayaan tersebut. Seperti contohnya agama Islam, di mana kita memiliki kepercayaan terhadap Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kita menyembah Tuhan kita itu yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, itu adalah konsep beragama. Lalu apa itu konsep moderasi beragama? Konsep moderasi beragama dapat diartikan bahwasanya kita itu harus mencintai agama kita atau kepercayaan kita tanpa harus memiliki perilaku ekstrim. Sebagai contoh, kita salah menafsirkan dari makna kata jihad. Karena kita terlalu ekstrim, kita melakukan hal seperti jihad tadi itu. Karena kita memiliki pemikiran yang ekstrim. Karena kita tidak moderat dalam agama kita sendiri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep nilai modernisasi dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan bagi umat Islam. Namun, Al-Quran merupakan kitab penutup dan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang turun sebelumnya. Konsep nilai modernisasi itu banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun menjelaskan contoh-contoh dari konsep nilai modernisasi. Kemudian, untuk saat ini, umat Islam dihadapkan dengan dua tantangan. Tantangan yang pertama yaitu kecenderungan sebagai umat Islam untuk bersikap ketat dan ekstrem. Dan tantangan yang kedua, kecenderungan ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama. Konsep nilai modernisasi dalam Al-Quran ini berkaitan dengan wasatiyah. Adapun ciri-ciri wasatiyah yang disampaikan oleh Afrizal dan Muhlis di tahun 2016 itu ada 8. Yang pertama, ada tawasud atau mengambil jalan tengah. Dan yang kedua ada tawazun atau berkeseimbangan. Yang ketiga ada itidal yaitu lurus dan tegas. Kemudian yang keempat ada tasamuh atau toleransi. Selanjutnya ada syura atau musyawarah. Kemudian ada islah atau reformasi atau perbaikan. Kemudian ada aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Dan yang terakhir dari ciri-ciri wasatiyah yaitu tathawur wa ibtidal,
yaitu dinamis dan inovatif. Baiklah, selanjutnya tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang modernisasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang terbaik, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, tauladan dari Rasulullah tentang modernisasi ini berkaitan dengan kaidah fikrah Islam wasatiyah. Adapun kaidah dari fikrah Islam wasatiyah itu ada 5. Yang pertama santun, yang kedua kesukarelaan, yang ketiga toleransi, yang keempat ada prinsip dalam membangun hubungan, dan yang terakhir ada saling mencintai. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.